Bapak, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada hari ini di Gereja Patmos. Bapak, kami tahu bahwa Engkau pegang kendali akan segala sesuatu. Saat ini Bapak, kami mau serahkan Gereja Patmos ini ke dalam tangan-Mu. Biar ini bukan menjadi ibadah biasa, tetapi berikan semua telinga seorang murid untuk kami bisa mendengar apa yang Engkau mau. Urapi mulut, bibir, dan lidah hamba Tuhan untuk menyatakan Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup mereka, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu saja. Kunci mulut, bibir, dan lidah hamba untuk tidak mengatakan apa yang Engkau tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, kami mau singkirkan semua yang menghalangi untuk firman ini sampai ke dalam pikiran, telinga, dan hati mereka semua yang ada di LP Patmos. Biar ini menjadi pengajaran untuk kami, menjadi didikan untuk kami, dan membawa perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Boleh duduk? Selamat pagi semua, shalom. Shalom. Sudah jelas ya suara saya terdengar? Sudah. Yuk, kalau sudah jelas terdengar, mari kita buka di Matius 5, bawa Alkitab semua. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Itu tentang garam dunia dan terang dunia. Ayat 13 sampai 16. Boleh kita baca sama-sama? Ada yang membacakan dari sana? Matius 5 ayat 13. Judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Amin. Di sini kita melihat judul firman hari ini adalah hidup yang berdampak. Nah, bagaimanakah kita untuk punya hidup yang berdampak? Di Matius 5 ayat 13 tadi yang sudah kita baca, itu tentang garam dunia dan terang dunia. Ini merupakan prinsip hidup kita dalam kita mengenal Tuhan. 1, di situ tertulis apa? Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Di situ bukan menjadi loh. Kamu akan menjadi garam dunia. Itu berarti belum dibentuk, belum diproses. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Berarti jati diri kita sesungguhnya sudah ada dalam diri kita bahwa kita adalah garam dunia. Garam itu sifatnya apa? Mengapa Tuhan memakai garam? Untuk percontohan ini, kamu adalah garam dunia. Garam itu kalau kita pakai, dicampurkan dalam masakan, itu garam harus seperti apa? Garam itu harus larut, garam itu harus sirna, hilang, lenyap. Maka saat kita makan tidak ada bongkahan-bongkahan garam. Siapa di sini yang sudah biasa memasak? Itu kan tahu ya, kalau dalam suatu masakan ada bongkahan garam, kita makan pasti akan kita buang.
Karena apa? Berarti garam tersebut belum dapat berfungsi. Kalau masih ada bongkahan-bongkahan di dalamnya, misalnya kita makan sop nih ya, ada wortel, ada sayur yang lain, ada daging, terus ada garamnya, kita cemplungin dikit aja garam. Tapi kalau garam itu nggak larut dan masih menjadi bongkahan dan kita makan, pastilah kita buang. Apa ini? Tetapi saat garam itu larut, garam itu lenyap, garam itu ada di mana-mana. Saat kita makan wortelnya, saat kita makan dagingnya, rasa garam itu ada. Dia berfungsi dan rasa masakan ini akan menjadi luar biasa. Itulah fungsi garam. Sesungguhnya demikian juga halnya dengan kita. Kalau Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, jangan sampai wujud kita, bongkahan kita itu kelihatan. Ini sebetulnya kebalikan dengan sifat manusia kita. Manusia cenderung mau menunjukkan eksistensinya ya. Aku ini loh ada, aku ini loh berguna, aku ini loh berfungsi. Kenapa sih kok nggak pakai aku? Kenapa sih aku nggak bisa di depan? Sejujurnya sifat manusia itu ada. Kesombongan kita itu ada. Keangkuhan kita itu ada. Rasa pengen dihargai, rasa pengen ada. Tetapi ini bertentangan dengan Tuhan mau bicara apa nih? Tuhan bicara tentang garam. Bahwa kita harus larut. Yang penting Tuhan, bukan kita. Apa maunya Tuhan, bukan apa mau kita. Kalau orang melihat kita, apakah orang lain bisa melihat Tuhan dalam diri kita? Kalau manusia kita masih terlalu kuat, daging kita masih terlalu kuat, ada sombongnya, ada kerasnya, ada kepahitannya, ada nggak sabarnya, emosi, egois, itu masih keakuan kita yang tampak. Tetapi kalau kita sudah dalam prosesnya Tuhan, kita bisa menunjukkan ada Tuhan di kita, maka orang lain bisa merasakan Tuhan di kita. Kita sebagai garam itu mesti hilang, mesti larut supaya Tuhan ada dan tampak dalam hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk bisa mencapai taraf itu perlu kitanya, keakuan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita dihilangkan. Nah, untuk menuju ke proses itu, kita butuh untuk diproses sama Tuhan. Untuk menuju ke arah hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Siapa di dalam kita, di antara kita semua yang nantinya tidak akan mengalami kematian. Hidup kita ini kan akan berakhir yang ada di dunia ini. Setiap dari kita pasti akan pulang ke rumah Bapa. Pada saat masing-masing dari kita pulang, bagaimana orang lain akan mengingat kita? Apakah orang mengingat, oh dia tuh yang pemarah itu kan? Oh dia itu yang suka ngutang itu kan? Atau, oh dia banyak bantuin orang. Dia, oh kalau nggak ada dia nih, berasa banget ya. Biasanya ada dia yang nolongin ngerjain ini, itu, tetapi sekarang kok nggak ada. Kita biasanya diurusin nih sama dia. Gimana kita mau diingat sama orang? Dan apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Mati itu sangat gampang. Dan mati itu pasti. Tetapi saat kita sudah tidak di dunia ini, kemana arah kita? Itu yang patut kita pertanyakan. Anak Tuhan seharusnya hidupnya ilahi. Karena Tuhan itu kan ilahi ya. Bukan cuma rohani tapi ilahi. Rohani itu sepertinya seolah-olah tahu banyak firman, tetapi tidak melakukannya. Tetapi kalau kamu ilahi, kamu hidup
apa maunya Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Orang bisa mengenali anak Tuhan di tengah dunia yang kacau ini karena anak Tuhan ini punya warna dan punya rasa. Di situ tertulis ya tadi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam ini berfungsi di seluruh bagian dunia manapun. Kalau dia ada, dia dimasukkan dalam masakan, masakan ini menjadi lebih enak. Masakan ini menjadi beda rasanya, tidak hambar lagi. Jadi kalau kita ada di dunia manapun, mau kita di gereja Patmos, mau kita di luar sana, mau kita nanti setelah kita selesai proses di gereja Patmos dan kita lulus dan menuju ke dunia luar, kalau kita berfungsi berdampak sebagai anak Tuhan, maka orang akan merasakan keberadaan kita. Oh, dia anak Tuhan. Apakah orang bisa bilang bahwa, oh ini anak Tuhan? Atau nggak bisa? Kalau kamu tidak berfungsi, ada kamu atau nggak ada kamu sama aja. Ada saya atau nggak ada saya sama aja. Maka ini patut dipertanyakan. Tuhan, apakah Engkau berkenan akan hidupku? Tuhan, Engkau mau pakai hidupku untuk apa? Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, orang luar tuh akan lihat kita. Bagaimanapun kita tuh anak Tuhan tuh pasti akan dilihat. Katanya Kristen. Kenapa kelakuannya seperti itu? Katanya Kristen, tetapi dia hobinya ngutang gak bayar. Katanya Kristen. Jarang kan kita lihat kalau di agama-agama lain itu ngomong, oh katanya anak Tuhan itu hampir gak pernah ada. Selalu yang disorot itu apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita berusaha mencerminkan Kristus di dalam kita. Supaya saat orang melihat kita, bukan menjadi pahit, tetapi menjadi manis. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau mengalami proses. Kalau engkau diproses dan engkau mau bertobat, Tuhan, aku mau diproses. Aku mau bertobat. Engkau mau bentuk aku seperti apa, Tuhan? Lalu engkau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Engkau mengikuti apa kata firman, sehingga hidupmu berbuah dan berubah, maka orang melihat engkau itu akan mengalami bahwa dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karena pada saat engkau menang dalam prosesmu itu, orang bisa merasakannya. Pernah nggak kalian merasa bahwa kenapa kalau yang ngomong dia, aku bisa ngerti. Kenapa kalau yang ngomong dia, aku bisa merasa lega. Atau aku bisa mendapatkan jalan keluar. Karena dia sudah mengalami, bukan hanya ngomong tapi tidak mau menjalaninya. Beda pasti. Sampai di sini masih nangkep dulu nggak? Soalnya yang lain pada diam-diam gitu. Kalau yang nangkep, angkat tangannya. Nangkep omongan saya? Paham nggak? Paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, hidup yang menyembah, hidup yang mengabdi kepada Tuhan, itu bisa membawa kita kepada jalan-jalan Tuhan. Saat kita dibawa ke jalan Tuhan, orang lain secara otomatis akan melihat hidup kita. Dan kalau kita bisa membawa perubahan dalam hidup kita sendiri, otomatis orang lain akan mengikuti. Karena apa? Ingin.
Kepengen toh, kenapa dia hidupnya bisa berubah ya? Dulu dia berantakan gak karu-karuan. Karena kalau engkau mengikuti firman, firman itu iya dan amin. Engkau naik dan tidak turun. Engkau kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dibuat tanganmu berhasil, itu pasti. Karena apa? Karena engkau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena firman ya dan amin. Tetapi maukah diproses? Nah, ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau engkau berbuat kebaikan, kalau engkau berbuat yang benar, itu memuliakan Bapamu di surga. Wah, dia sih anak Tuhan. Hidupnya oke. Dia sih anak Tuhan. Pantesan diberkati. Beda kan ya? Dengan nanti kata-kata, oh jangan ngomong-ngomong deh ke Ani. Soalnya apapun yang diomongin ke dia pasti bocor jadi gosip kemana-mana di luar. Nanti kisah hidupmu jadi beda. Atau nanti kalau kamu ngomong ke A, nanti dimanfaatkan oleh dia. Dia akan menyebabkan permusuhan dengan orang lain. Atau nanti ada cap dalam hidupmu bahwa jangan ngomong sama dia, dia sukanya ngutang. Nanti kamu kalau sama dia, pasti kamu akan dimintain uang sama dia untuk berhutang. Cap apa yang ada dalam hidupmu? Apakah engkau membawa dampak positif ataukah engkau membawa dampak negatif? Orang sudah melihatmu sebagai anak Tuhan yang seperti apa? Harusnya sifat anak ini menurun dari sifat bapaknya kan? Lah Bapa di surga ini sifatnya apa? Dia mau ngaku, dia mau berkorban, dia mau mengampuni dosa kita. Kita baru disakitin dikit, gua nggak akan mengampuni engkau. Aku panas, aku sakit hati sama dia, dendam, banyak orang yang seperti itu. Apakah itu sifat Tuhan? Itu kan keakuan kita masih sangat-sangat. Nah, kalau kita bicara tentang hidup yang berdampak, hidup yang berfungsi, percayalah, saat ini di LP Patmos ini, semua sedang ada dalam masa proses. Kesempatanmu untuk belajar sangat banyak hal. Karena di sini makan, tinggal makan kan, kegiatannya sudah rutin kan, masih ada waktu untuk engkau belajar banyak. Apa yang bisa engkau pelajari, pelajari. Apa yang engkau bisa lakukan, lakukan. Latih dirimu, latih pikiranmu. Tidak hanya urusan firman Tuhan. Urusan firman Tuhan ini dalam artian tidak hanya membaca Alkitab, tetapi melakukan apa isi Alkitab. Sesungguhnya di dalam satu Alkitab itu intinya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dan kasihilah sesamamu. 2 itu aja kau pegang. Itu sifat Tuhan. Kalau 2 itu kau pegang, apapun yang kau lakukan, engkau berpikir, apakah ini aku mengasihi Tuhan? Apakah ini aku mengasihi sesamaku? Maka apapun yang kau lakukan,
hasilnya akan sangat berbeda. Mau mencuri, kau mikir, apakah ini berarti mengasihi Tuhan? Apakah ini berarti mengasihi sesamaku? Gak jadi mencuri. Mau pukul orang, emosi, berarti aku tidak mengasihi Tuhan dan aku tidak mengasihi sesamaku. Gak jadi. Yuk, taruh tangan kita di dada. Kita ucapkan sama-sama. Tuhan Yesus, mari Tuhan proses hidupku. Aku mau Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Bentuk aku yang Engkau mau. Proses aku dan paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Supaya aku mencapai destiniku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang saat ini sedang merasa susah? Siapa yang saat ini punya pergumulan? Cari Tuhan. Karena meskipun engkau berkata, engkau minta banyak orang yang titip doa ya, gitu kan. Siapapun yang mendoakan engkau, misalnya engkau bilang ke pendeta manapun, mereka tidak mungkin berdoa untuk pergumulanmu 24 jam sehari. Yang bisa berdoa sebanyak-banyaknya, selama-lamanya adalah diri kita sendiri yang punya pergumulan itu. Jadi kalau ada masalah, jangan nomor satu cari pendeta, tetapi nomor satu cari Tuhan. Boleh nggak minta pendeta mendoakan? Boleh. Tetapi kalau kau hanya titip minta didoakan oleh pendeta, tetapi engkau sendiri tidak berdoa, nggak bisa. 1 jam ini pendeta berdoa untukmu, jam berikutnya sudah ada orang lain telepon, minta didoakan hal lain lagi. Tidak mungkin dia 24 jam mendoakan engkau untuk pergumulanmu terus-menerus. Cari Tuhan. Bila engkau cari Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya kepadamu, dan engkau menang menghadapi pergumulanmu, engkau bisa berdampak kepada orang area itu. Orang yang mengalami pergumulan yang sama pada saat berbicara kepadamu, saat engkau sudah menang loh ya, pada saat engkau sudah menang, engkau bicara kepada dia, kau berikan kunci-kuncinya kepada dia, itu akan membawa dampak juga ke hidup orang itu. Dan itu terus berkesinambungan. Engkau menang dulu, lalu engkau memberikan kemenanganmu kepada orang lain ini menang, dia bisa membagikan kemenangannya juga kepada orang lain. Kuncinya satu, kalau engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, cari apa yang ada di Alkitab, ayat mana yang berhubungan dengan masalahmu itu. Pada saat engkau menang, itu bisa menjadi kekuatanmu yang membawa dampak untuk orang lain. Jadi saat engkau diproses dan Tuhan izinkan, jangan marah, jangan sakit hati, apalagi marah sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan sudah memberikan jalan keluar untukmu. Nah, buka di
Sebentar. Sekarang ayatnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Yang tadi yang Tuhan izinkan percobaan terjadi itu ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Yang ini sekarang kita mau bicara tentang Apolos. Pengkhotbah 7 ayat 16. Sorry. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Ada yang baca? Ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir Alkitab soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dan dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepada jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Amin. Kalau kita bicara tentang kitab 18 ini, ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Perhatikan, ini dia sudah hamba Tuhan. Ketika ia melayani, tetapi yang ditonjolkan Alkitab adalah kemampuan manusianya. Ia fasih berbicara, ia sangat mahir, ya kan? Ia teliti, bersemangat. Hanya satu yang kurang, pengenalan akan Tuhan belum utuh di dalam dirinya. Nah, lalu di ayat 26, maka Priscilla dan Aquila yang mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Maka kita lanjut di ayat 27. Baca ayat 27 dan 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kalau sebelumnya di ayat 25, kemampuan manusianya yang diperlihatkan, ya kan? Tetap tadi yang dibicarakan adalah sangat mahir, bersemangat, teliti gitu kan. Yang kurang satu, pengenalan akan Tuhannya belum utuh. Di ayat 26, setelah Priscilla dan Aquila mendengar pengajaran Apolos ini, lalu membawa Apolos ini ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan, maka di ayat 27 ini, kalau kita baca, ada perkataan, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang percaya. Ada perubahan ya. Kalau yang pertama tadi karena kemampuan manusianya, yang ini karena oleh kasih karunia Allah. Sejak saat itu ia menjadi besar. Orang muda ini memang sudah banyak talenta.
Jadi setiap dari kita, meskipun kita banyak talenta, bisa jadi kita tuh kadang memakai talenta-talenta kita tanpa memakai jalan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita menggunakan jalan Tuhan, hasilnya akan jauh lebih dahsyat. Karena Tuhan kita maha hebat. Apa yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan sangat mampu. Dia akan berikan kita hikmat-hikmat yang baru, sehingga dampak kita itu bisa menjadi semakin luas. Nah, di Mazmur 103 itu ada tertulis bahwa kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel, Tuhan memperlihatkan perbuatan-perbuatannya. Itu ada di Mazmur 103 ayat 7. Jalan-jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu di dada. Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan-jalan-Mu. Katakan, Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan-jalan-Mu. Ajari aku, Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi. Biarkan aku berjalan di jalan-jalan-Mu, Tuhan. Tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri, tetapi tepat di jalan-jalan yang Engkau mau untuk aku lakukan. Senantiasa berjalan bersamaku, Tuhan. Jangan lepaskan aku. Biar orang melihat bahwa aku ada bersamamu. Bahwa Engkau diam di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Biar hatiku, Tuhan, selalu terpaut kepadamu. Sehingga saat orang melihat aku, mereka melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi sudah ngerti ya, bahwa ada jalan-jalan Tuhan dan ada jalan-jalan yang kita lakukan sendiri. Sama-sama hamba Tuhan, semua dari kita hamba Tuhan ya. Siapa yang hamba Tuhan, angkat tangan? Nah, yang nggak angkat tangan kamu hambanya siapa? Cuma ada dua pilihan, satu hamba Tuhan atau satu hamba setan. Ya kan? Semua dari kita hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta yang hamba Tuhan, tapi semua dari kita adalah hamba Tuhan. Di sini ada contoh yang sangat nyata di Apolos ini. Saat dahulu dia hanya memakai talentanya untuk mengajar. Yang kedua, dia tertulis di Alkitab oleh kasih karunia Allah. Talentanya hilang nggak? Talentanya hilang nggak? Tidak, talentanya masih di dia. Tetapi dia berkembang sangat pesat. Talenta ditambah kasih karunia, hasilnya pasti luar biasa. Nah, tadi kita kembali ke 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Seperti tadi yang saya katakan, apapun proses yang kamu alami,
Tuhan sudah memberikan buku pedoman. 1 Korintus 10 ayat 13 ini tertuliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan dan kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada dalam proses apapun, percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan, selama engkau tidak bebal, engkau tidak mengeraskan hati, dan engkau mau mengikuti jalan keluar, jalan-jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dan apapun kata firman adalah ya dan amin. Jadi, sudah mengerti tadi isinya kurang lebih apa yang saya katakan? Yang pertama, kita adalah garam dan terang dunia. Kalau kita garam, kita harus berfungsi dan berdampak. Garam sedikit aja bisa mengubah seluruh isi masakan. Betul ya? Kita itu terang dunia. Semua seluruh mata akan memandang kepada kita. Kenapa sih? Aku lagi. Ya gimana lagi wong kamu kelihatan. Kalau engkau kelihatan, otomatis seluruh mata akan memandang kepadamu. Engkau akan dilihat apakah engkau baik, apakah engkau buruk, apakah engkau berkenan, orang akan melihat kepadamu. Jadi kalau engkau adalah garam dan terang dunia, engkau pasti akan berfungsi dan berdampak. Seringkali kita bisa percaya pada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan bisa mempercayakan sesuatu kepada kita? Berarti di dalam berfungsi dan berdampak ini ada yang namanya tanggung jawab. Engkau harus bertanggung jawab atas banyak hal. Kalau engkau bisa bertanggung jawab, maka Tuhan bisa mempercayakan banyak hal dalam hidupmu. Tadi kita sudah bicara tentang garam yang berfungsi dan berdampak. Sedikit aja bisa mempengaruhi seluruh masakan. Garam ini harus lenyap, seperti keakuan kita harus lenyap. Kalau garam itu masih utuh, dia tidak berfungsi untuk masakan, maka dia akan dibuang, keasinan, nggak enak gitu kan ya. Kalau kita makan garam-garam doang, satu bongkahan gitu kan nggak enak. Berarti keakuan kita harus lenyap. Yang ada adalah Kristus di dalam aku. Tetapi hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Ini tadi bicara tentang garam. Tadi tentang terang bahwa engkau akan dilihat. Lalu yang ayat yang tadi, kita sebagai garam tadi, sebagai terang dan garam, yang ayat ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yes. Berarti kita harus, setiap perbuatan kita akan dilihat orang. Kalau kita baik, kita memuliakan Bapa kita di surga. Ya. Sudah, ini tentang garam dan terang dunia. Satu. Hal yang kedua adalah kisah Apolos. Kisah Apolos ini mencerminkan orang-orang yang punya talenta. Tadi yang di kisah para rasul 18 ayat 25 sampai 28. Satu, orang yang punya talenta ini dia menggunakan kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri. Bagus loh, dia meneliti jalan-jalan Tuhan. Tetapi dia belum ketemu Tuhan, belum mengalami Tuhan. Dia hanya bicara teori saja. Itu akan
Beda dengan kalau orang yang sudah berjalan bersama Tuhan dan mengalami Tuhan. Setelah dia menggunakan talentanya, dia menggunakan apapun keahlian yang dia miliki, lalu setelah dia mengerti jalan-jalan Tuhan, ditambah oleh kasih karunia Tuhan, maka ia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Nah, ini dua hal yang saya bahas. Hal ketiga yang saya bahas adalah apa tadi? Halo? Saya nggak bisa dengar. Tadi nggak pada tidur kan? Apa? Tidak. Bukan. Tadi kan hal pertama tentang terang dan garam. Hal kedua tentang Apolos. Apalagi tadi yang saya ajarkan? Tentang mau proses. Tuhan, aku mau diproses. Hanya orang yang sudah diproses yang bisa membawa dampak kepada orang lain. Dampak yang baik maksud saya. Orang yang mau diproses di jalan-jalan Tuhan akan membawa dampak yang baik untuk orang lain. Karena dia sudah mengalami terlebih dahulu. Ya, yang ayatnya tadi loh, 1 Korintus 10 ayat 13. Banyak lagu-lagu yang dinyanyikan, itu pada saat kita menyanyikan lagu-lagu rohani itu kan ya, kita merasa lagu ini hidup nih. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang membuat lagu tersebut, orang yang menciptakan lagu tersebut, orang tersebut sudah mengalami prosesnya Tuhan. Jadi lagu itu bisa hidup dan berdampak meskipun pada saat itu orangnya sudah meninggal yang menciptakan. Tetapi tetap pada saat kita menyanyikan lagu itu seperti hidup di dalam hidup kita. Karena apa? Dia mau mengalami prosesnya Tuhan. Siapa di antara kita yang mau mengalami prosesnya Tuhan, angkat tangan? Amin. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, kau berkati mereka, kau buat mereka lebih mengerti lagi jalan-jalan-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau memberikan kelegaan apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biar itu berkenan di hadapan-Mu. Ajari mereka Tuhan, dan biarkan mereka mengalami Engkau secara pribadi. Ketemu Engkau secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk, boleh berdiri terima berkat. Bapa, hamba-Mu sudah selesai firman-Mu dan pesan-pesan-Mu untuk mereka. Tetapi hamba tahu Tuhan bahwa Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja di dalam hidup mereka, supaya apa yang mereka dengar pada hari ini Tuhan, mengingatkan kembali Tuhan akan apa yang mereka sudah pernah ketahui. Biar mereka mengalami Engkau secara nyata Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, seperti hamba-Mu ini mengalami Engkau, biar mereka juga mengalami Engkau Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Engkau dan mengalami perubahan oleh karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia sembunyi